misalkan ya. TP-nya di sini terkait dengan bentar. Ah, misalkan di akhir fase ya elemen bilangan itu siswa mampu mengeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat gitu ya. Mereka dapat menerapkan barisan deret, aritmatika, geometri dan sebagainya itu. Potensinya ini, kontennya adalah eksponen barisan deret misalkan. Nah, bayangkan Bapak Ibu, ada eh, satu pertemuan, misal ada pertemuan yang terkait bahasan seperti ini ya, konten seperti ini, tapi yang disasar adalah tadi itu. Siswa supaya logis, supaya analitis, supaya kritis, supaya kreatif. Nah, ini kan sebenarnya PR kita ketika kita itu merancang perangkat pembelajaran bahwa di mana letaknya ketika kita punya target seperti itu gitu. Dengan fasilitas seperti ini yang ada dalam matematika. Nah, itu. Nah, misal lagi Bapak Ibu. Nah, ini misalkan CP matematika ya. Matematika itu meliputi keabsahan kemahiran menaksirkan keakuratan, kesistematisan, rasional, sabar. Namanya. Jadi matematika itu, belajar matematika itu nantinya dapat menambah kesabaran mungkin begitu ya Bu ya. Kesabaran, kemandirian, kedisiplinan gitu, ketekunan, ketangguhan, percaya diri, gitu. Keterbukaan pikiran dan kreativitas. Nah, ini Bapak Ibu. Artinya ada keterampilan-keterampilan lain ya dengan apa namanya konten matematika kita bisa sasar seperti ini. Nah, tentu aktivitas ini yang harus kita rancang supaya CP matematika ini bisa paling tidak itu memang by design. Memang kita desain untuk ini. Jadi bukan suatu kebetulan Bapak Ibu ya. Kalau suatu kebetulan itu ya kita nggak bisa mengkalkulasi. Tapi memang kalau by design, maka kita bisa ukur hasil akhirnya gitu. Jadi kalau misalnya kita rancang memang ada aktivitas-aktivitas khusus misalkan ya yang menyasar tentang kreativitas matematika misalkan atau keterampilan berpikir misalkan. Nah, sehingga nanti di akhir kita bisa ukur itu sebagai variabel target misalkan. Nah, itu nanti akan muncul di dalam perangkat kita, Bu Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, sedikit untuk intermezzo ya Bapak Ibu. Nah, dulu ya ada apa namanya rame terkait dengan status WA gitu ya. Di tahun berapa ya? 2021, 2019 ya, saya lupa ini. Tapi beliau itu Bu Nani, guru SMK Negeri 1 Tambun Selatan, Bekasi gitu. Dia menuliskan seperti ini tuh, di status WA. Bahkan sampai sekarang juga kadang muncul ini di kalau kita punya tradisi terima rapot di hari Sabtu gitu ya. Nah, itu biasanya muncul ini apa namanya? Reels tentang eh, apa status Bu Retno yang dulu sempat pernah viral gitu ya. Nah, ujian anak ya telah selesai gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, saya tahu eh, Bapak Ibu mungkin ada cemas terhadap anaknya gitu ya, tapi mohon dilihat ya di tengah-tengah pelajar yang menjalani ujian gitu ya, ada calon seniman yang tidak perlu mengerti matematika. Mungkin Bapak Ibu agak eh, merasa penasaran dengan poin nomor 5 ini ya, tidak mengerti matematika. Ya, seniman itu kadang ada calon pengusaha yang tidak butuh pelajaran sejarah atau sastra gitu ya. Ada calon musisi yang nilai kimianya mungkin tidak begitu berarti gitu ya. Ada olahragawan yang mementingkan fisik daripada fisika gitu ya. Ada calon fotografer yang lebih mementingkan sudut pandang seninya gitu ya. Sekiranya Anda anak kita itu lulus dengan bagus ya, dengan teratas, bagus hebat lah gitu. Tapi kalau tidak itu ya sekira jangan rampas ya rasa percaya diri mereka. Katakan tidak apa-apa, hanya sebatas ujian ini. Ya, anak kita diciptakan untuk hal yang lebih besar dalam hidup ini. Katakan pada mereka bahwa eh, ya ini agak-agak ini tidak penting berapapun nilai ujian gitu. Nah, ini agak ini memang agak ekstrim nih kata-katanya. Ya, kita mencintai mereka dan tak akan menghakimi mereka. Sebuah ujian atau nilai rendah takkan bisa mencabut impian atau bahkan mereka berhentilah bahwa berpikir bahwa
apa ya, dokter dan insinyur yang bahagia di. Nah ini sebenarnya poin penting kalau kita tangkap dari pesan ini sebenarnya memang itu tadi Bapak Ibu yang separuh perjalanan itu adalah keterampilan-keterampilan lain yang nampaknya memang betul juga ya banyak apa namanya dulu mungkin kita punya teman yang tidak begitu suka matematika juga akhirnya juga dia bisa survive gitu. Nah sekarang bagaimana kalau kita ya selaku eh, guru matematika gitu memfasilitasi hal ini semuanya dengan keterampilan-keterampilan yang apa dibutuhkan gitu dengan belajar matematika. Gitu. Nah, saya mau mengatakan bahwa ini Bapak Ibu, eh, ketika kita berpikir bahwa setiap perangkat pembelajaran itu kita punya target ya Bapak Ibu, punya target di dalam pembelajaran kita ya selain pemahaman konsep atau sisa dari pemahaman konsep itu tadi, maka ini survei tahun 2020 Bapak Ibu, itu ini yang relate ya Bapak Ibu dengan apa namanya matematika. Termasuk numerasi di ada kreativitas, ada penalaran pemecahan masalah yang saya bintang-bintang ini. Ada pemecahan masalah yang kompleks. Nah, ini yang relate Bapak Ibu dengan matematika. Sehingga eh, ketika kita merancang pembelajaran gitu ya Bapak Ibu, desain apa perangkat pembelajaran, pastikan bahwa perangkat-perangkat yang kita susun itu punya penciri-penciri khusus yang ya harapannya ini membekali lah siswa terkait dengan kompetensi-kompetensi yang memang saat ini dibutuhkan gitu. Nah, sehingga didiklah anak-anak kita gitu sesuai dengan zamannya ya karena eh, mereka akan hidup di zamannya ya bukan di zaman kita dan tuntutannya memang berbeda gitu. Nah, sehingga kenapa di awal tadi saya munculkan numerasi misalkan Bapak Ibu ya. Karena numerasi itu yang paling dekat ya dengan konten-konten matematika yang nampaknya memang eh apa ya saat ini yang paling relate gitu adalah numerasi. Kemampuan numerasi. Bahkan di apa rapot pendidikan ya di dalam tiap-tiap sekolah sekarang di ranking gitu bahkan nasional semuanya bisa Bapak Ibu bisa melihat tiap-tiap sekolah secara numerasinya, secara literasinya gitu ya. Lingkungan sekolahnya itu disurvei memang di situ numerasi itu dimunculkan Bapak Ibu. Memang itu kemampuan yang saat ini memang dibutuhkan gitu. Jadi eh, ada pertanyaan apa gunanya ya eh, bisa mengerjakan matematika gitu ya setiap soal diberikan dia bisa mengerjakan, tetapi ketika dia lepas dari kelas gitu, kembali ke aktivitas sehari-hari, dia kesulitan untuk eh, apa namanya memecahkan permasalahan yang sebenarnya itu relate dengan matematika di kelas sebenarnya, tapi karena mungkin tidak terbiasa gitu, atau kesulitan memodelkan, nah di situ menjadi masalah. Nah, sehingga target pembelajaran matematika di sini adalah dengan misalkan elemen-elemen bilangan, geometri gitu ya, data gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Kalau ini baru sebagian, itu adalah arahnya ke eh, pembelajaran numerasi, Bapak Ibu. Nah, eh Bapak Ibu mungkin sering ditanya ya, kan guru matematika itu, dosen matematika juga sering pasti ditanya gitu, Pak, gimana caranya supaya kelas matematikanya itu yang bagus itu yang mana? Yang bagus itu maksudnya yang ideal gitu. Nah, rumusnya ini Bapak Ibu. Ya, kalau tanya itu ini, gurunya ya kreatif gitu ya. Kreatif itu ya, namanya kreatif itu kan pasti tidak serta-merta kreatif itu, pasti punya referensi banyak lah. Orang kreatif kan karena referensinya banyak ya, Bapak Ibu ya. Nah, sehingga nanti harapannya ketika gurunya kreatif ya, siswanya konstruktif. Nah, ini adalah apa implikasi di kelas matematika yang ideal menurut saya ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa tambahkan yang lain lah, yang menginspirasi, yang apa yang terserah. Tapi eh, ini yang paling pendek menurut gurunya kreatif sehingga siswanya konstruktif gitu. Itu tematika yang ideal. Nah, sebagai bahan ini Bapak Ibu ini kontemplasi saja ya Bapak Ibu ya. Eh, ketika kita mau menyusun perangkat pembelajaran ya Bapak Ibu, ada referensi Bapak Ibu yang nanti kita sebagai apa ya, sebagai abstraksi ya barangkali kita menyusun perangkat pembelajaran. Eh, saya eh, punya catatan begini Bapak Ibu. Kalau kita mengacu pada slide sebelumnya tadi itu. Sehingga pembelajaran itu esensinya apa ya Pak gitu. Eh dua menurut saya Bapak Ibu. Mengembangkan keterampilan ya, atau kreativitas dalam berpikir ya. Satu lagi adalah karakter. Nah, ini juga sesuai dengan
kayaknya sejalan dengan Aristoteles dan siapa ini, Ki Hajar Bapak Ibu. Jadi eh, ya apapun papelnya barangkali ya, mau matematika, mau fisika, mau kimia itu ya, mau eh, yang lain gitu. Bahwa pembelajaran itu arahnya adalah eh, mengembangkan keterampilan berpikir ya Bapak Ibu atau kreativitas berpikir. Satu lagi adalah karakter. Itu sebagai eh, ide dasarnya Bapak Ibu. Nah, lalu referensi yang berikutnya yang harus kita pastikan Bapak Ibu ketika kita mau menyusun perangkat pembelajaran, mungkin ini agak terlalu jauh, tapi menurut saya penting Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, mahasiswa kita misalkan atau siswa kita itu saat ini generasinya misalnya generasi Z misalkan ya, generasi Z. Sementara misalkan kayak saya misalkan ya, Bu yang kelahiran-kelahiran lama itu ya, atau Mas Ageng atau siapa ini Pak Eko misalkan atau Bu Endang gitu ya. Ini generasi-generasi mana ini? X atau baby boomers barangkali ya. Kalau X saja Bapak Ibu, kita sudah melewati satu generasi. Bisa dibayangkan Bapak Ibu. Anak sekarang seperti apa kondisinya itu ya. Dulu ketika kamu mahasiswa tahun 2000-an, 2005, itu 2007 sampai 2010, mungkin eh, semangatnya ataupun apa kerja kerasnya ya Bapak Ibu ya. Semangat kerja kerasnya itu. Coba sekarang Bapak Ibu, bandingkan dengan mahasiswa yang sekarang gitu. Ada enggak perbedaan? Saya yakin Bapak Ibu punya penilaian masing-masing. Jawabannya pasti berbeda, Pak. Gitu. Ya, memang zamannya berbeda, Pak Ibu. Generasinya juga berbeda. Nah, kalau misalkan kita pastikan generasinya, misalkan generasi yang kita eh, interaksi, ketemu langsung itu generasi Z, ya, ya pahami karakteristiknya Bapak Ibu, generasi Z itu seperti apa. Bahkan sekarang muncul artikel-artikel yang eh, ada banyak prediksi gitu ya, prediksi terkait dengan generasi Z yang notabene ya punya karakteristik yang seperti itu ya gitu. Nanti Bapak Ibu di eh, searching saja ya, misalkan dekat dengan dunia digital gitu ya. Jadi generasi Z itu memang generasi digital gitu ya. Lalu beberapa juga saya baca memalas gitu ya. Tetapi curiosity-nya tinggi. Jadi rasa ingin tahunya tinggi. Nah, ada satu satu karakter misalnya di situ tentang ada rasa ingin tahu yang tinggi. Ini kita garis bawah ini. Nah, satu peluang ini kita coba untuk improve bagaimana nanti membuat eh, siswa kita atau mahasiswa kita dengan karakter keingintahuan tinggi itu muncul di dalam target-target perangkat kita, Bapak Ibu. Nah, itu kan sebagai peluang, Bapak Ibu, sebagai satu variabel ya barangkali kita bisa munculkan di dalam target kita mengembangkan bahan ajar misalkan. Nah, jadi nanti kita pastikan eh, generasinya, Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya adalah referensi berikutnya adalah terkait dengan em, sampai sekarang saya masih eh, sepakat gitu ya dengan si Marciano ini gitu, tentang sikap keterampilan dan pengetahuan. Ini rada populer dulu ketika di kurikulum 2013 ya Bapak Ibu, tapi menurut saya masih masih relevan dengan saat ini. Eh, Gimana membacanya ini Bapak Ibu? Ya, ketika kita menjadi guru SD misalkan ya, maka sebenarnya kita punya surplus banyak di sana untuk mengembangkan karakter yang lebih attitude gitu ya. Karena di sini luas gitu. Nah, bandingkan di PT Bapak Ibu, kalau di perguruan tinggi ya mahasiswa ya attitude sudah terbentuk ya, agak susah kita untuk punya surplus ke sana itu. Tapi kalau di perguruan tinggi sebenarnya kita lebih apa namanya banyak untuk surplus skill dan knowledge ya, pengetahuan gitu. Nah, makanya mungkin Bapak Ibu cocok juga pembelajaran daring itu nggak cocok untuk SD tapi cocok di perguruan tinggi misalnya. Ya karena targetnya juga berbeda gitu ya. Daring apa? Attitude itu agak susah didaringkan ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan kita targetnya di pengetahuan ya, tak pengetahuan daring saya kira nggak masalah. Termasuk hari ini misalkan kita daring di sini. Ya karena kita diskusi di situ nanti pengetahuan muncul itu saja misalkan pesan apa target kita hari ini maka apa didaringkan gitu nggak masalah gitu. Nah, Bapak Ibu setelah ini ada referensi yang bertambah barangkali ya karena
cocok gitu didaringkan gitu. Cuma kalau anak-anak SD daringkan dan saat apa, targetnya kita lebih kepada itu tuh bagaimana eh, mereka jujur, disiplin misalkan ya, kemudian menghargai teman misalkan ya, berlatih eh, keberanian misalkan. Nah itu saya kira mending jangan daring ya Bapak Ibu, tapi luring langsung gitu. Nah ini juga menjadi eh, apa namanya referensi kita ketika kita menyusun eh, perangkat Bapak Ibu. Nah, tak kalah pentingnya punyanya ini bagus penelitian yang lumayan baru menurut saya punya Dyer itu ya ini boleh sepakat boleh tidak ya Bapak Ibu namanya teori itu ya monggo sepakat digunakan enggak ya bisa ditentang gitu enggak masalah biasa saja gitu. Nah 2/3 dari kemampuan kreativitas seorang diperoleh melalui pendidikan. Nah ini yang merah kalau saya merahkan itu. Jadi kalau misalkan saya sampaikan referensi yang pertama tadi bahwa eh, esensi pembelajaran itu adalah membentuk keterampilan berpikir atau kreativitas berpikir. Nah, 2/3-nya ya 2/3-nya itu melalui pendidikan di kelas maksudnya atau di lingkungan kelasnya. Bisa di keluarga, bisa di sekolah langsung itu melalui pendidikan. Sisanya sepertiganya itu dari genetik Bapak Ibu. Nah, tapi sebaliknya yang namanya kecerdasan Bapak Ibu itu sepertiga dari pendidikan, sisanya genetik. Jadi kalau ya kita tidak mendidik anak untuk menjadi cerdas itu bukan, tapi menjadi kreatif itu. Kalau kita sepakat punya Dyer ya Bapak Ibu ya. Tapi kok banyak tagline-tagline di sekolah cerdas-cerdas itu ya. Ya mungkin tidak menggunakan referensi ini barangkali Bapak Ibu. Seperti itu saja. Nah, ketika kita punya target kreativitas Bapak Ibu, nah pastikan sekarang ya, ini rekomendasinya si Dyer ini. Kalau kita ingin memunculkan kreatif-kreatif ya, kreatif thinking ya, kreatif matematik kreativitas matematik misalkan, matematis misalkan. Nah, maka kebiasaan-kebiasaan ini yang harus dibiasakan. Ya. Mengobservasi gitu ya, menanya, mencoba, menalar, kemudian lalu membentuk jejaring. Nah, kalau misalkan referensi cocok ini kita bisa tarik ke dalam cara kita membuat alur belajar ya di dalam uh, modul ajar misalkan itu, membuat aktivitas belajarnya di situ. Nah, lalu berikutnya, Bapak Ibu, yang tak kalah pentingnya ketika kita mau menyusun eh, apa namanya bahan ajar ya, Bapak Ibu. Ya, walaupun eh, apa ini namanya taksonomi Bloom ini tidak begitu populer di kurikulum Merdeka misalkan ya, karena di kurikulum Merdeka nampaknya agak cenderung ke 6 faset yang konstruktivistik ini. Kalau ini dulu populer di K13 kalau tidak salah. Tapi nek menurut saya kok ini masih menjadi ini Bapak Ibu. Lebih gampang kita merancang target-target belajar atau melihat capaian belajar siswa dengan pola eh, belum ini. Jadi ketika kita eh, membuat semacam tujuan misalnya tujuan pembelajaran ya, siswa bisa mengingat ya, maka ya, mengingat gitu. Kita bisa konfirmasi apakah masih ingat nggak ya? Masih ingat, coba sebutkan. Nah, maka pada posisi ini kita sudah melihat bahwa capaian siswa itu mengingatnya bisa ya. Coba kita naikkan ke atas lagi. Paham nggak? Gitu kan. Setelah dia mengingat, kemudian paham nggak? Ah, kita bisa ujikan lagi kan. Nah, coba kita berikan soal gitu. Nah, kemudian soalnya soal yang kontekstual misalkan. Coba mampu nggak dia terapkan? Atau kita berikan project misalkan. Nah, pada posisi ini belum ini bisa kita lihat sebagai bagian dari cara kita melihat capaian siswa itu. Bahkan yang paling praktis, Bapak Ibu bisa munculkan ini ke dalam tujuan-tujuan pembelajaran itu kan. Kata kerjanya itu kan terlihat di situ. Oh, sebenarnya perangkat ini itu eh, hotnya bermain enggak gitu. Kalau hotnya bermain, Bapak Ibu bisa bermainkan dengan kata kerja seperti ini kan gitu. Nah, ini menurut saya di dalam penyusunan perangkat ini relate sekali, relevan untuk membuat capaian belajar Bapak Ibu. Siswa mampu mengevaluasi. Nah, kalau siswa mampu mengevaluasi, sebenarnya Bapak Ibu punya target di dalam ininya di sini, misalkan ya. Nah, lalu bagaimana bentuk evaluasinya? Nah, ini yang kita pikirkan Bapak Ibu. Bagaimana supaya perangkat ajar kita itu memang betul-betul menyasar apa namanya kompetensi ini. Nah, kompetensi ya Bapak Ibu namanya. Kompetensi mengevaluasi gitu. Kompetensi menganalisis kan gitu. Nah, gitu. Nah,
kemarin-kemarin gitu ya, ramainya HOTS misalkan ya. Kalau HOTS itu kita pandang bahwa ketika siswa masuk ke HOTS itu kan ketika yang masuk ke wilayah-wilayah merah ini kan, yang atas ini kan gitu. Nah, kalau yang hijau ini kan dipandang sebagai eh, apa namanya eh, low gitu ya, yang rendah gitu. Ya, ini sebagai bagian dari tingkatan saja, hierarkisnya seperti itu, gitu. Nah, harapannya dengan kebutuhan yang saat ini, ya kita mampu untuk membawa siswa kita kan masuk ke yang merah ini ya Bapak Ibu ya, yang HOTS ini kan gitu. Karena eh ya sekarang memang kebutuhannya seperti ini ya. Jadi kalau ada yang bilang eh apa namanya, memang dunia ini sedang tidak baik-baik saja ya Pak. Iya betul ya. Yang bilang itu Pak Jokowi ya tahun 2021 itu dalam pidatonya gitu kan. Tidak sedang baik-baik saja. Kalau tidak baik-baik saja, berarti memang kita membutuhkan kompetensi-kompetensi yang levelnya level atas ya. Level atas ini ya, buat sini ya. Nah, kalau tradisi ini kita biasakan di dalam kelas itu kan, mudah-mudahan gitu membekali siswa untuk hal yang untuk apa mitigasi ya berbagai permasalahan kehidupan yang memang tidak baik-baik saja gitu. Nah, ini hanya tambahan sedikit Bapak Ibu bagaimana itu kita menstimulasi HOTS ya. Misalkan kita pernah mendengar cerita Newton dan apel gitu ya. Duduk di bawah pohon apel kemudian di situ kejatuhan apel tiba-tiba muncul rumus itu depan itu F itu. Nah, tentu ini proses yang sangat panjang ya Bapak Ibu ya. Itu berawal dari kekuatan bertanya si Newton, tradisi saintis ya, lebih seperti itu. Nah, maka ada rekomendasi ya dari tahun 2012 ya, NCTM itu kalau kita biasa apa namanya supaya membiasakan tradisi bertanya. Makanya kalau kita mohon maaf gitu, mohon maaf. Kalau kita mau menilai seseorang itu kan paling gampang itu kan bisa kita lihat dari cara bertanyanya ya Bapak Ibu. Kalau kalau menjawab itu kan ya nah menjawab itu sesuai dengan kebutuhan kan. Tapi kalau cara bertanya itu kita bisa 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 hampir bisa melihat eh, apa eh, orang ini seperti apa gitu dari cara bertanya. Jadi bertanya itu jauh lebih rumit daripada menjawab. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini Bapak Ibu yang direkomendasikan oleh eh, NCTM ya 2012 ya yang dapat menstimulasi hot selling. Kita coba cermati sedikit saja pola-pola pertanyaannya ya, apa yang terjadi jika artinya di sini kita disuruh memprediksi atau kemungkinan-kemungkinan lain ya Bapak Ibu ya. Kan kalau misalkan kita itu punya berpikir kreatif disebut kreatif jika apa tahu kan gitu ya jika ini tidak biasa kan itu ada novelty tidak biasa tidak rutin misalkan nah, jadi memang mencari warna-warna lain atau cara-cara lain gitu ya. Maka Anda melihat semacam pola gitu kan ya jadi memang dia disuruh mengkalkulasi gitu hal-hal kemungkinan-kemungkinan lain apakah kamu dapat memprediksi setelah ini gitu, misalkan. Nah, itu kan dia disuruh mengkalkulasi hal-hal yang apa namanya memikirkan setelah ini gitu kan. Nah, itu. Jadi pola-pola seperti ini kalau kita eh, tarik misalkan ya, di dalam pengembangan perangkat ya, saya pikir kita punya punya penanda ya bahwa perangkat kita itu memang eh, punya stimulasi HOTS di sana. Nah, kalau punya stimulasi HOTS, ya Bapak Ibu bisa nanti punya target di dalam pembelajaran itu, yang namanya creative thinking, critical thinking gitu ya. Nah, yang nanti kita bisa kalkulasi. Nah, di dalam perangkat kita harus bisa munculkan ini Bapak Ibu, perangkatnya. Ya, sebagai penanda bahwa kita memang punya target ke sana. Jadi memang ada segala sesuatu yang didesain Bapak Ibu. Diulang-ulang ya, Skinner ya, diulang-ulang sehingga nanti ada efeknya di belakang hasil treatmentnya gitu. Jadi bukan suatu kebetulan gitu, tapi memang by design. Nah, misalkan di sini Bapak Ibu kalau misalkan di apa namanya referensi tadi kita sedikit tarik misalkan di dalam pola-pola ketika kita membuat pertanyaan di dalam perangkat misalkan. Mungkin yang lebih yang kanan itu yang kolom kanan itu. Ini adalah perangkat-perangkat yang nantinya pokok perangkat. Soal-soal yang
diharapkan Bapak Ibu dari referensi tadi. Jadi soalnya bukan yang sebelah kiri, bukan ya. Misalkan tentukan 3 suku berikutnya pada barisan berikut nanti. Nah, nanti tidak seperti ini lagi ya Bapak Ibu. Ketika kita apa namanya munculkan ini di dalam perangkat pembelajaran kita. Tapi mungkin ya kita improve sedikit lah. TP-nya sama, tetapi sensasinya kan jadi berbeda. Nah, tentukan KPK 18 dan 24 gitu. Nah, pertanyaan ya agak dirubah ya dengan referensi hot study misalnya. Apakah 48 merupakan KPK dari 18 dan 24? Kan beda. Tapi beda. Ini beda. Nah, kalau kita mengajar di SD misalkan Bapak Ibu ya. Nah, ini saya ambilkan punyanya Pak Aryadi ini. Pakai kalkulator misalnya, Pak, bisa untuk me- mengajarkan anak matematika misalkan. Nah, kalau kita cermati sedikit mungkin tidak ada yang istimewa Bapak Ibu. Tapi ketika kita punya referensi tadi misalkan, bisa jadi kita punya kalimat perintah atau penanda di sana ya, supaya suasana berubah menjadi yang lain misalkan. Nah, 2 plus 4 sama dengan berapa? Tapi kamu tidak boleh ya tekan tombol 4. Nah, di situ mereka akan terganggu di situ. Nah, ini yang saya kira perintah-perintah ini yang referensi ini yang dari si Newton itu tadi. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu ya. Jadi referensi tadi kalau misalkan kita oh, coba improve ya di dalam cara kita mengemas aktivitas satu JP, satu pertemuan nih, misalkan 2 JP misalkan. Bagaimana mengembangkan kelas kita supaya punya eh, penciri atau matematika sebagai starting point ya untuk konteks di dalam kelas kita ya, supaya tidak hanya apa tadi pemahaman konsep yang diperoleh, tapi juga ada nilai karakter di situ. Nah, nilai karakter itu kan sebenarnya side effect dari atau matematika, Bapak Ibu. Jadi ketika kita memperkenalkan budaya tertentu gitu ya, misalkan di Purworejo misalkan, ada tari Dolalak misalkan, Bapak Ibu, itu juga banyak yang mengangkat tentang itu. Kenapa itu dijadikan sebagai starting point dalam pembelajaran? Jadi tidak hanya sebatas konteks saja, Bapak Ibu, tetapi sebenarnya secara tidak langsung kita juga memperkenalkan bahwa kita punya Tarian Dolalak sebagai budaya khas Purworejo, bahkan penciri, bahkan di setiap alun-alun itu pojok-pojok muncul di sana. Nah, itu di kelas kita munculkan itu. Pesannya apa? Ya karakter. Minimal apa? Tahu sejarah kan gitu ya. Nah, kalau mau lebih dalam lagi, ada nilai-nilai perjuangannya di dalam tari-tari itu, gitu kan. Nah, dan lain sebagainya. Nah, itu pesan-pesan itu sebagai eh, efek samping ya, Bapak Ibu, dari eh, target utama yaitu pembelajaran konsep-konsep matematika yang kita sasar dari TP yang kita munculkan. Nah, ini sedikit saya munculkan ya, Bapak Ibu, di oh ini punyanya, saya ambilkan punyanya Pak David kalau nggak salah ini. Eh, Ada sintaks itu ya, model pembelajar matematika query daring berbasis sistem matematika budaya. Nah, jadi dari apa tadi dari ini ya, secara detail lagi ya, maka kita juga bisa membuat semacam alur itu yang lebih rinci lagi. Tentunya seperti ini, Boy. Nah, ini di awal diberikan tentang apa namanya video ya, video, video tentu videonya berkaitan dengan budaya ini, Bapak Ibu. Nah, sebagai orientasinya ya di awal, kemudian ada pemecahan masalah ya, lalu ada penemuan, ada konfirmasi. Nah, alurnya seperti ini Pak Ibu. Nah, itu. Di mana etno matematikanya ya? Sekira nanti di dalam ini muncul konteksnya. Ya, kalau tidak salah Keraton Yogyakarta kalau tidak salah ini. Nah, bahkan kalau kita misalkan lebih detail lagi nanti di dalam LKPD-nya ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu juga bisa membuat semacam oh apa namanya visualisasi ya di dalam LKPD supaya lebih nampak apa namanya etnonya, maka ya biasanya di situ eh, gunakan gambar yang bagus atau ya kalau ini artefak biasanya gambar ya. Kalau eh, nilai misalkan ya
itu kita bisa bold gitu ya, tebal ya, cetak tebal ya, memang karena supaya memang terlihat di sini letak atau matematikanya misalkan seperti itu. Nah, ini ada konteks ya. Kemudian di sini ada kegiatan amati. Nah, ini sesuai punyanya si Dyer tadi ya, kebiasaan kita untuk memunculkan creative thinking misalkan, maka suruh mengamati, menanya gitu ya. Nah, ini kan tradisi saintis ya, scientific learning gitu ya. Eh, Data collection itu ya, kemudian menalar dan seterusnya itu ya. Ini berawalnya dari ini Bapak Ibu, apa ini keraton ya, keraton. Nah, Keraton Yogyakarta betul. Museum Wayang Kekayon Yogyakarta. Nah, lalu mungkin yang Bapak Ibu saat ini agak populer itu ada namanya Alur Merdeka ya Bapak Ibu. Maka bisa di Alur Merdeka itu kita apa gunakan pendekatan atau matematika misalkan untuk di alur ini ya menurut saya kok nggak masalah gitu wong ini alur saja ya Bapak Ibu. Walaupun ini secara teorinya ini andragogi ya Bapak Ibu ya, pembelajaran untuk orang dewasa ya. Mungkin untuk anak-anak SMA mungkin SMA kuliah itu misalkan nah ini menggunakan alur ini. Kalau untuk anak SD gimana ya, ya tinggal disederhanakan saja sih menurut saya. Tuh. Mulai dari diri ini kan berarti dia punya pengalaman ya, siswanya sudah punya pengalaman dulu ya. Di sini bisa distimulasi HOTS Bapak Ibu ya. Kemudian ada eksplorasi konsep ya, lalu dilanjutkan ada pengelompokan di sana. Kenapa dikelompokkan ya? Ya kolaboratif learning ya Bapak Ibu. Dari sini juga stimulasi HOTS bisa dimunculkan lagi dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik misalkan. Lalu di sini peran dosen, peran guru di sini muncul ya, refleksi terbimbing ya. Kemudian di situ minta siswa kita untuk presentasi gitu. Eh, Kita berikan stimulasi hot lagi, pertanyaan pemantik supaya mereka berpikir sampai akhirnya munculkan ke project misalkan aksi nyata Bapak Ibu. Nah, jadi saya kira tidak masalah ya menggunakan alur ini. Ya, mulai dari diri sendiri, eksplorasi. Nah, di sini nanti bisa munculkan eh, apa namanya, atau matematikanya muncul di sini. Ya, konteks budaya dimunculkan di awal. Nah, begitu ya Bapak Ibu ini sebatas untuk eh, pemantik saja ya Bapak Ibu. Jadi ya sekecil apapun ya rubahlah kelas kita supaya apa ya lebih bermakna ya Bapak Ibu supaya membekali siswa kita di masa yang datang. Ya, sekecil apapun yang kita bisa lakukan ya Bapak Ibu. Jadi bekal siswa kita di masa yang akan datang. Ya, tentu sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan mereka yang memang sudah agak berbeda dengan kita ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu untuk uh, memantik diskusi kita saya kira Bapak Ibu. Sampai sini barangkali ada yang ingin disampaikan sebelum kita ke apa ke contoh konkretnya ya, barangkali ada yang perangkat ya. Ya, Pak Eko bisa menambahkan boleh Pak Eko atau Mas Ageng ada Bu Dona ada em, apa itu? Bu Endang nah Bu Endang juga ini. Eh, Baik, terima kasih. Assalamualaikum Iya Pak warahmatullahi Eko. Nah, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam kenal Pak Purwoko. Saya Eko Yulianto, Pak, dari Jawa Barat. Ya. Ji Pak Eko. Luar biasa, Pak. Ini sudah sangat real sekali begitu ya, aplikasinya bagi guru gitu ya, di mana etnomatematika dan bagaimana dibawa ke kelas. Ini aja Pak sedikit kalau melihat dari yang Bapak paparkan dan saya baca beberapa buku etno begitu ya. Berarti posisi etno itu yang pasti itu sebagai konteks gitu ya Pak ya. Sebagai konteks pembelajaran gitu ya. Nah, ketika nanti guru ataupun peneliti gitu ya, ataupun dosen mungkin dibawa ke kelas mengembangkan soal ke dalam bentuk yang lebih kompleks lagi, tetapi konteksnya masih itu berarti di sana tetap saja berarti posisinya etno ini sebagai konteks pembelajaran gitu. Artinya nanti pembelajarannya jadi kontekstual gitu ya. Nah, eh, kalau kemarin saya menyimak apa yang disampaikan oleh Prof. Marsigit begitu ya di awal-awal itu
apa bedanya etnomatematika dengan kontekstual gitu ya? Kalau kalau apa namanya melihat dari paparan filsafat yang diterangkan oleh Prof. Marsigit, etnomatematika ini lokal dan hanya berlaku pada distinctive culture kelompok itu gitu ya. Nah, apakah kalau etnomatematika ini diajarkan pada daerah lain, tapi konteksnya di budaya A misalnya, di misalnya Yogyakarta tentang Candi Borobudur atau Candi apa begitu ya, lalu dibawakan pada pembelajaran di sekolah di Kalimantan atau misalnya di Sumatera begitu, Pak. Eh, tapi itu masih dipahami gitu ya, artinya masih dipahami begitu ya. Eh, itu masih relate disebut itu matematik, Pak, atau pembelajaran kontekstual begitu ya. Oke. Sama Pak ya. Oke. Ya. Ya, oke, terima kasih Michael. Ya, saya kira ini menarik ya Bapak Ibu karena ini juga sering sekali diskusi ini muncul ya Bapak Ibu ya. eh Menurut saya ya Pak Eko ya nanti teman-teman yang lain bisa menambahkan. eh Sejauh saya memahami tentang etnomatematika ya secara pragmatis gitu, kalau misalnya kita tarik di dalam ruang kelas, maka etnomatematika itu memang pure konteks, konteks. Nah, ada satu pendekatan misalkan yang direkomendasikan di kurikulum Merdeka itu problem based learning ya. Problem based learning itu di awal itu diberikan konteks, tapi tidak spesifik apa konteks itu budaya apa tidak. Kalau konteksnya itu kita munculkan sebagai produk-produk budaya, maka saya bisa pastikan bahwa problem based learning ini menggunakan konteks budaya. Berarti etno dong, Pak. Etno itu. Etno, saya pastikan etno gitu. Nah, lalu yang tidak kalah pentingnya itu beberapa yang saya cermati dari eh, punya Pak Ruli misalkan etno RME gitu ya. RME itu sebagai dasar eh, pengelolaan aktivitas menurut saya di kelasnya itu punya RME. RME itu contextual teaching learning hampir sama, hanya spesifik di dalam belajar matematika disebut sebagai RME lah. Di situ ada realistis gitu ya, realistik, matematika realistik, kemudian ada reinvention penemuan gitu ya. Maka dalam konteks ini ketika kita melakukan pembelajaran matematika ketika menggunakan starting point konteks-konteks yang muncul di dalam pengalaman siswa yang sudah dialami siswa, maka itu disebut sebagai RME, Realistic Mathematics Education. Nah, kalau konteksnya itu konteks budaya, maka mungkin itu kita sebut sebagai ethno RME. Apakah itu setiap etno itu RME? Pertanyaan jadi dibelak-balik begitu. Menurut saya iya. Tetapi belum tentu RME itu matematika sepanjang konteks yang diambil itu tidak punya spesifikasi di dalam produk-produk budaya. Nah, tapi yang terpenting Pak Eko menurut saya ketika ya misalnya kita, tentu kan kita punya punya yang tadi saya singgung itu, punya semacam eh apa ya? Kenapa harus punya etnomatematika? Kenapa harus etnomatematika menjadi pendekatannya gitu? Tidak punya tidak RME saja, tidak tidak CTL saja kan gitu. Pertanyaan jadi begitu. Ya, karena kita ingin memperkenalkan budaya itu. Nah, sebagai bagian dari cara kita itu surplus terhadap nilai-nilai karakter misalkan. Maka etnomatematika muncullah di situ gitu. Nah, ke tadi ke pertanyaannya Pak Eko itu. Kalau kita punya konteks budaya, Jogja misalkan dikenalkan di Kalimantan, nah apakah itu etnomatematika? Etnomatematika, menurut saya. Etnomatematika. Tapi kalau kita cocokkan dengan teori RME, nah ini agak tidak begitu pas karena RME itu di situ ada kata-kata realistik. Realistik itu sesuai dengan pengalaman siswa. Artinya siswa itu bisa memanage ya pengalaman-pengalaman itu tidak seperti ini, Pak Eko. Kalau saya membayangkan apa ya? Kita itu disuruh membayangkan surga dan neraka. Mohon maaf Bapak Ibu. Bisa kita bayangkan, tetapi kita mungkin ya kita tiba-tiba sampai pada misalnya seperti apa neraka itu ya Pak Eko. Pasti pikiran kita tuh masuk kepada suasana di mana di situ ada kobaran api panas gitu kan. Mungkin seperti yang di Amerika misalnya LA misalkan atau kita pernah melihat secara langsung kebakaran
yang ngeri sekali apinya, maka kita punya pengetahuan itu, pengalaman itu sebagai kalkulasi eh, bentuk neraka itu. Begitu sebaliknya, ketika kita disuruh memikirkan, coba Pak Eko, surga itu seperti apa? Mungkin kita juga akan berpikir bahwa tempat terindah yang pernah kita temukan. Kita pernah ke Bali menemukan sensasi indahnya Bali, mungkin kita juga akan memikir seperti itu. Nah, itu yang kita sebut sebagai eh, bagaimana siswa itu bisa membayangkan hal seperti itu secara konkret misalkan. Nah, kalau misalkan orang Kalimantan disuruh memikirkan apa namanya eh, Keraton Yogyakarta ya, itu secara budaya nasional itu relate, tetapi secara budaya lokal itu agak tidak begitu masuk gitu. Nah, satu poin. Poin yang berikutnya tentang realistik itu sendiri ya. Kadang kita agak mulai apa ya, seolah-olah ya. Kalau kita membuat soal ya Bapak Ibu, seolah-olah itu soal itu nyata, kontekstual, tetapi tidak realistik. Ada satu soal waktu itu ya, saya baca itu eh, punya mahasiswa PhD itu ya, membuat soal kontekstual, soal cerita eh, tentang konsep persegi panjang. Jadi pekarangan yang luasnya 100 oh gimana ya waktu itu ya. Satuannya tidak pas, Bapak Ibu. Satuannya menggunakan satuan sentimeter saja misalkan itu. Itu juga menurut saya ya, itu kurang realistis ya. Kalau kurang realistis menjadi jadi kurang realistik ya Bapak Ibu. Nah, hal-hal semacam itu juga kadang menjadi perlu kita pastikan Bapak Ibu. Jarak antara kota A kota B itu 10 km, ditempuh dengan waktu 2 jam. Tidak ada masalah secara mungkin dia mampir ngopi dulu atau nongkrong-nongkrong dulu. Tetapi ketika itu muncul di dalam soal, itu jadi tidak realistis ya. 10 km 2 jam. Kalau 2 jam itu ya dengan kecepatan 60 km per jam, kira-kira kita bisa tempuh berapa jauh gitu kan. Nah, ini juga hal-hal seperti itu yang seolah-olah itu nyata, tetapi justru malah itu tidak realistis, tidak kontekstual. Nah, itu yang akan menjadi pengalaman-pengalaman yang menjadi tanda tanya di dalam cara kita itu membuat semacam hal yang sifatnya eh, kontekstual ini. Nah, ini sebenarnya muncul di teori RMA itu, Pak Eko. Nah, jadi kesimpulan saya, sekali lagi Bapak Ibu, sekali lagi menurut saya Bapak Ibu ya, boleh berbeda itu. Jadi kalau etnomatematika secara pragmatis itu memang konteksnya. Nah, konteks itu Bapak Ibu bisa muncul di awal. Kalau kalau RME itu starting point memang di awal. Tapi Bapak Ibu juga bisa munculkan di tengah, bisa muncul di akhir. Cuman kalau di akhir namanya itu penerapan, ya, aplikasi jadinya gitu. Nah, memang yang paling paling luas itu RME itu memunculkan bahwa konteks itu munculnya di awal. Makanya disebut sebagai etno RME punyanya Pak Ruli itu ya memang karena di awal pasti kata-katanya selalu muncul starting point dalam pembelajaran seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu memunculkan itu di dalam bentuk soal, di dalam apa namanya di dalam evaluasi misalkan, nah itu menurut saya ya kelengkapan dari seluruh perangkat berbasis etno misalkan ya Bapak Ibu. Tapi yang paling pas menurut saya memang di awal Pak Eko untuk memunculkan konteks itu gitu. Ya, begitu Pak Eko menurut saya. Ya. Iya, begini Pak, berarti sejauh ini walaupun ini kita masih tergolong baru ya, etno ini belum ada 2 dekade lah begitu ya, beda dengan CTL RME yang sudah lama begitu ya. Sejauh ini kita masih agak sulit ya untuk menempatkan etno sebagai model, karena kalau kita menyusun sintak pembelajaran dalam tanda petik etno ini akan dijadikan model, lalu kita akan menyusun sintak, pasti kebanyakan tampaknya begitu ya Pak, akan banyak beririsan dengan model yang lain yang sudah ada ya, entah itu RME Betul, betul. ataupun apa CPL dan lain sebagainya. Maka Prof. Luri tetap mengintegrasikan, jadi mengamalgasi apa namanya RME dan etno kan gitu ya. Iya. Kalau berdiri sendiri memang tampaknya agak masih sulit. Lalu yang kedua,
jadi kalau perbincangannya kembali, kenapa harus etno? Tampaknya kita sepakat semua ya, untuk memperkenalkan budaya kita gitu ya. Betul, Nah, betul. yang saya optimis dari sudut pandang ini adalah sejarah berdirinya etno ini sisi kelamnya ya gitu ya kalau kita baca. Kalau kita baca kemunculan etno kan ini sisi kelamnya adalah gerakan politik juga sebenarnya. Betul. Hmm. Bagaimana dulu Amerika itu sebenarnya bentuk protes akademik. Kenapa kiblat kita harus Eurosentris kan gitu ya bahasanya kan gitu ya. Ya, ya. Sedangkan saat itu kan tidak dipungkiri sejak Perang Dunia itu kan memang kiblat akademik itu masih Eurosentris. Walaupun Amerika sudah coba apa namanya punya stand sendiri, lalu mereka berpikir, padahal negara kita kaya dengan tradisi-tradisi dan budaya-budaya kan itu ya. Maka sebenarnya ini adalah gerakan politik untuk memunculkan apa yang kita punya begitu ya. Lalu sampai muncullah contextual learning kan bahwa ini gayaannya Ya, Amerika gitu Pak. betul, betul. Jadi tidak tidak kita tidak nginduk Eropa punya begitu ya. Nah, mimpi ya barangkali Pak. Mungkin nggak ya Pak ya? Maksudnya gini, tidak mustahil ya di suatu saat kita punya brand sendiri gitu Pak. Kiblat kiblat pemikiran landasan filosofi sendiri begitu ya. Walaupun sekarang pemerintah sudah mulai menggagas istilah profil pelajar Pancasila dan sebagainya. Oke. Tapi tetap kiblat-kiblat pembelajarannya masih ke CTL, masih ke walaupun itu nggak bukan sesuatu yang salah ya saya pikir ya. Iya, Kita iya. ngiblat ke CTL, ke RME itu bukan sesuatu yang salah. Tapi selama ini sampai detik ini kita belum launching fondasi apa namanya paradigma pembelajaran sendiri gitu ya. Ini ciri khas Indonesia tuh apa gitu belum ya, belum belum keluar gitu Pak. Eh, kan kiblat kita masih kebanyakan paradigmanya ke apa ya yang masih menjadi icon gitu kan masih CTL ke Iya. RME walaupun itu nggak salah ya kita ngobrol nggak ngobrol benar salah tapi kalau ngobrol kejati dirian bangsa harusnya sudah memang eh, harus dioperasionalkan itu kalau memang istilahnya mau profil pelajar Pancasila dan sebagainya begitu berikut model-model pembelajarannya harus berciri lokal harusnya tapi sulit ya upaya itu mungkin butuh effort yang panjang begitu ya. Nah, Iya. paling tidak kita berharap orang-orang apa penyuka atau pengamat etno ini paling tidak memberikan ide ya Pak ya. Mungkin kalau memang suatu saat pemerintah berani bikin brand sendiri gitu Pak. Betul ya. Ya, betul Pak Eko ya. Itu. Monggo Pak, mohon maaf ini ya Iya, iya, jadi iya. Jadi Pak Eko ngelantur ya, kemana-mana sepakat itu. sih ya saya dengan Pak Eko itu ya memang eh ya suatu saat mungkin ya bisa menjadi model. Bahkan sampai saat ini yang namanya RME saja itu RME Bapak Ibu, RME ya bukan Etno, RME. RME juga Frudental sendiri juga tidak pernah mengklaim bahwa mereka punya teori RME. RME itu sebatas masih masih kayak ini saja, kayak wacana gitu kan. Ini kalau ngajar matematika coba gunakan ini kayaknya pas ya. Mereka juga nggak klaim teori RME juga Betul Frudental. Pak. Dan yang menarik gini, yang membumingkan RME itu adalah orang-orang luar Belanda yang kuliah di Belanda. Nah, gitu kan. Di sana biasa saja gitu, di Amerika Iya, biasa saja, di Belanda biasa saja gitu. Bahkan Bapak Ibu, mungkin ya Bapak Ibu kalau pernah membaca suatu artikel itu ya. Jepang itu, Jepang itu jauh lebih etno daripada kita, tapi mereka enggak. Apakah mereka sedang beretno? Enggak juga. Itu mereka terkait dengan membumikan produk-produk budaya mereka itu sudah eh, sudah hampir tiap hari gitu, setiap pembelajaran itu sudah menjadi kewajiban di sana gitu. Nah, tapi mereka juga tidak pernah mengklaim mereka menggunakan teori etonda itu. Ya ini apa ya? Ini mungkin kritik kita terhadap diri kita juga, Bapak Ibu, apakah kita sedang latah atau apa gitu ya. Tapi yang jelas memang ya di sisi lain karena ini kita pandang sebagai bentuk pengetahuan, sebagai apa namanya semacam referensi ketika kita mau menyusun bahan ajar barangkali ya ini menjadi ini Bapak Ibu sebagai apa ya ya pengetahuan lah referensi untuk adalah kita bisa membuat ya, kreativitas menggunakan apa namanya dalil etnomatematika ini untuk eh, supaya perangkat kita agak berbeda lah gitu. Nah, gitu. Mungkin gitu ya Pak Eko ya. Oke Bapak Ibu yang lain ada Mas Ageng barangkali. Ya, Ageng, Pak Riawan. Izin, Pak Eko. Ya, yang saya obrolkan ini belum sejauh yang diobrolkan Pak Eko tadi, Pak Riawan. Nggih.
istri LKPD Pak Riawan. Kebetulan istri ngajar di SD begitu. Oke. Nah, ini kita di Purworejo punya kue celorot Pak Riawan itu. Nah, Oke. barangkali nanti bisa diintegrasikan ke dalam media. Namun demikian, eh, ketika kita linkkan dengan dimensi etnomatematika yang disampaikan Rosa itu kan ada 6 ya. Ini kalau kita serempet-serempetkan apa harus nyerempet ke enamnya itu atau mungkin hanya salah satu begitu ya. Pada titik ini kan kita ragu ini ada etnonya atau hanya kontekstual gitu ya. Kalau tidak nyerempet semuanya. Kemudian itu satu hal. Hal lain ini mungkin juga perlu kita renungkan bersama. Kalau kita berpijak pada dimensi sejarah, ya. Misalkan yang utama kan biasanya etno itu dari sisi kejarahan. Kalau tidak ada artefak, itu kan bukti-bukti sejarah. Kebetulan ini kan sejarah kita masih ditulis oleh kolonial, Pak Riawan. Ya. Kalau kita Ya, berpijak pada sejarah, kok tiba-tiba suatu saat sejarah yang kita aju ini berubah. digugat itu pripun gitu ya. Kan jadi informasi yang kita sajikan juga ikut menyesatkan gitu. Saya ini sedang berpikir ngawang-ngawang kayak gini ya. Umpama tadi kue celorot itu kan daharannya makanannya kudapannya Raja Mataram itu ya. Tapi kan sejarah ini versi ini masih perlu kita lacak gitu. Nah, kalau kita berpijak pada sejarah yang masih dinamis ini ke depannya gimana gitu ya. Saya kira ini Pak Riawan yang pertama Ya. tadi mengenai dimensi. Nah, kemudian kalau ternyata sejarah yang jadi pijakan kita untuk mengembangkan etno masih digugat itu pripun ya. Matur suwun. Iya. Ya, bagus ini pertanyaan Mas Ageng. Ini terkait dengan batasan produk budaya ini, Bapak Ibu. Agak panjang sebenarnya ini cerita-cerita saya beberapa kali mencari referensi tentang kapan ini disebut sebagai produk budaya ini itu jadinya larinya ini kontekstual atau etnomatematika. Tapi saya pikir-pikir malah ketika kita diskusi itu malah justru kalau kita lihat ke kebutuhan kelas malah tidak begitu produktif jadinya. Saya pikiran saya gitu. Nah, tapi memang karena hari ini kita bicara etnomatematika ya kita harus diskusikan ini ya Pak Eko ya. Gitu. Nek saya begini Mas Ageng, nek saya ya. eh eh, satu pernyataan Aristoteles itu kurang lebih begini bahasanya. eh Apa yang terjadi di kelas itu wujud bangsa kita saat ini gitu. Nah, ada ada pernyataan seperti itu. Jadi kalau mau kita bicara pendidikan maju apapun itu buruknya pendidikan dan lain itu coba Bapak Ibu kita pirsani apa yang terjadi di kelas. Jadi kalau kelas kita itu saat ini sedang optimis sebenarnya wajah Indonesia saat ini juga sedang optimis gitu. Tapi ketika kelas kita sedang eh lesu gitu ya, kemudian tidak ada gairah belajar, sebenarnya Indonesia juga saat ini sedang lesu juga gitu ya. Nah, saya pikir kalau sepanjang gitu ya, sepanjang di kelas itu kita punya kreativitas ya, kemudian kita punya ide bahwa celorot itu adalah makanan tradisional Purworejo ya, yang dijadikan sebagai ikon, nah gitu. Dan saat ini orang-orang Purworejo itu menganggap bahwa celorot itu adalah menjadi apa namanya semacam bagian dari sejarah Purworejo, maka saya pikir itu adalah produk budaya. Ya, karena itu produk budaya, ya kita bisa klaim bahwa kita sedang menggunakan matematika gitu. Terlepas apakah enam dimensi itu sih menurut Rosa itu semuanya kita centang gitu ya. Jadi kalau kurang satu berarti bukan etno, tidak begitu juga ya menurut saya. Sekali lagi, apalagi Rosa juga waktu itu juga sedang berteori gitu. Gitu. Tapi paling tidak dari enam aspek itu ya adalah minimal aspek sejarah itu muncul karena sejarah itu bagian dari budaya gitu. Menurut saya kok begitu, Mas Ageng, tidak terlalu eh, bersusah-susah dengan teorinya Nggak sih. ada Zoom. Nggih, nggih Pak Riawan. Matur suwun. Begitu, Mas Ageng. Lalu terkait dengan ini, saya juga agak ini ya.
Bagaimana kalau sejarahnya itu berubah ya? Tadi malam saya eh, Indonesia itu dijajah Belanda itu berapa tahun ya, Bapak Ibu? Yang sampai di benak 350 tahun ya. Kalau saya baca pelan-pelan ternyata cuma 3,5 tahun, Bapak Ibu. Sisanya itu mereka berdagang, nggak menjajah. Informasi sepihak ya, Bapak Ibu. Tapi kurang lebih ya, ternyata ya memang sejarah itu ya siapa yang menulis memang betul kata Mas Ageng itu. Nah, jadi banyak ini. Tapi bagi saya, Bapak Ibu, ketika yang paling dekat ya dengan saya, apalagi kalau di SD, Mas Ageng, kita anak-anak SD tidak berpikir sejauh itu. Tapi ketika kita memperkenalkan celorot, misalkan ya, bahwa ini adalah makanan purjo yang perlu dilestarikan dengan nuansa rasa manis yang kuat, misalkan. Ini menjadi apa namanya? Kalau jalan-jalan gitu, kok sudah ditemukan celorot, maka eh, kamu sudah dekat dengan wilayah apa yang disebut sebagai Purworejo kan gitu. Nah, maka ini bisa menjadi hal yang lebih pas untuk kita sampaikan ke siswa pesan-pesan itu bahwa ini adalah makanan eh, apa Raja Mataram dulu yang dilestarikan sampai sekarang. Dan kalau mau beli silahkan ke pasar mana itu Mas Agus? Pasar Baledono. Balidono gitu kan ya. Nah, coba kita cermati bentuk celorot. Nah, ini menyerupai. Nah, ini jauh lebih produktif itu menurut saya. Tapi memang pada posisi ini kita berpikir secara abstraksi ya, Bapak Ibu memang ya menurut saya itu 6 dimensi itu ya apakah sifatnya itu mengikat apa tidak ya. Nah, itu bagi saya itu tidak begitu masalah Bapak Ibu. Yang penting bahwa produk budaya itu memberikan nilai ya, nilai nilai karakter, nilai sejarah, nilai apapun itu yang memberikan pesan positif untuk siswa. Dan itu kita pandang bahwa masyarakat sampai saat ini juga eh, mengatakan bahwa itu bagian dari budaya, maka menurut saya itu etnomatematika. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Sedikit Bapak Ibu kalau tidak ada, ini saya belum membaca sepenuhnya itu ya. Tapi saya baru baca ini, baru saja gitu, search saja di Google muncul ini ya. Ada modul ajar terkait dengan program linier ini. Saya ngambil saja di Google ini terbuka ini. Ini dari Dinas mana nih, SMP Negeri 18 Banjarmasin ya. Bapak Ibu bisa melihatlah karya Muhammad Asyari ini eh, dari Kota Banjarmasin. Ya, beliau mengeklaim bahwa modul ajar yang beliau susun ini eh, untuk kelas 7 ya, SMP kelas 7 tempatnya di SMP Negeri 18 Banjarmasin. Nah, ini Bapak Ibu, model pembelajaran yang digunakan adalah model problem based learning gitu ya. Pendekatannya TIPEC gitu ya, tapi saya baca lagi di sini mana ya? Matematikanya di mana ya tadi saya lihat. Jadi ada, bentar. Bentar. Nah, kalau gambarnya sudah, ilustrasi gambarnya sudah mulai terlihat nih jajanan-jajanan pasar ini. Ini alur belajarnya sampai kelihatan inti, asesmennya juga sudah. Ini, nah ini nih. Jadi di dalam eh, modul ajar itu ada yang namanya LKPD. Beliau mengklaim ya, klaim LKPD menggunakan model PBL yaitu berbasis etnomatematika. Etnomatematika bacanya gimana nih? Wadai Kas Banjar. Nah, itu objek etnomatematika yang di ini. Nah, tentu kalau kita belum lihat bawahnya, Bapak Ibu sudah bisa pikirkan itu, bayangkan ini.
Jadi etnomatematika yang dijadikan sebagai apa namanya konteks ya di dalam LKPD ini adalah produk budaya berupa wadai khas Banjar ini. Materinya program nilai. Nah, ini Bapak. Ya, ya, kenapa muncul di sini masalah ya PPL ya Bapak Ibu. Tapi konteks yang dimunculkan di sini ini makanan tradisional ini gitu. Nah, masalah itu digunakan untuk eh, dengan konteks ini ya untuk ya program linear ini, konsep program linear itu. Inilah membeli 6 wadai pas. Nah, ini wadai pas ini namun ini dia. Saya juga nggak begitu paham ini produknya ini. Nah, seperti ini saja Bapak Ibu. Nah, yang perlu kita pikirkan di sini HLT-nya malah justru. Kalau kita punya semacam suasana matematika seperti ini, gitu, Bapak Ibu. Ada dua kan, ya, pikiran kita itu. Eh, proses berpikir atau konsep apa yang mau disasar. Yang kedua adalah karakter apa yang mau disasarkan, gitu aja sebenarnya. Sederhananya kita memikirkan itu aja. Nah, karakter yang disasar itu pasti memperkenalkan inilah, gitu. Proses berpikir apa yang mau disasar itu atau konsep apa yang disasar ya tentu ini di sini di dalam suasana matematika ini kan gitu. Nah, pada posisi ini maka saya katakan bahwa ya mau kita klaim itu matematika kita punya dasar Pak Ibu di sini. Sesederhana itu nek menurut saya Bapak Ibu tidak serumit-rumit yang seperti teori atau matematika di awal gitu. Nah, jadi memang ini pragmatis sekali. Jadi ketika eh, ada konsep atau matematika seperti itu, bagaimana perluasannya ya memunculkan itu di dalam kelas-kelas matematika. Salah satunya di LKPD ini. Kita merancang LKPD ini gitu. Nah, tentu kalau misalkan kita eh, berpikir agak jauh ya Bapak Ibu ya, berpikir agak jauh misalkan di kurikulum ini kan nanti luarannya salah satunya adalah nanti yang terakhir dengan Pak Ruli itu kan dan Mas Irfan itu kan apa publikasi. Nah, ini kan sebenarnya setelah ini Bapak Ibu yang harus kita pikirkan adalah setelah kita merancang modul ajar, kita apa bahan ajar, bisa modul ajar ataupun LKPD, kita klaim bahwa LKPD ini kita punya pendekatan etno ataupun basis etno matematika. Nah, setelah itu kita akan ujikan gitu. Kita bawa ke kelas. Nah, di kelas ini kita lihat efeknya ini ya. Kita lihat eh, efek dari modul ajar yang kita berikan ke siswa itu. Cara mengemas aktivitas di kelas. Ada enggak efeknya itu? Positif enggak? Nah, efek ini yang nanti kita bisa teruskan dalam bentuk publikasi atau di dalam pengembangannya misalkan seperti itu. Nah, jadi nanti kita agak lengkap di dalam ini walaupun ya agak mepet memang waktunya ya, tapi secara alur kan begitu. Jadi setelah ini sebelum kita ke publikasi, kita sudah punya apa namanya bahan gitu ya untuk eh, mengarah ke publikasi gitu. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Nanti untuk yang tadi saya masukkan ke drive saja ya di tempatnya Bu Meta nanti. Ada lagi yang ingin ditambahkan Bapak Ibu, teman-teman semuanya? Ini ada 25 ini. Cukupkah? Cukup ya Pak Eko? Mas Ageng cukup? Oke, Bapak Ibu semuanya, saya kira untuk pertemuan kita di kesempatan ini eh, saya cukupkan Bapak Ibu untuk eh, beberapa hal mungkin dirasa kurang atau berbeda mungkin barangkali dengan referensi yang sudah peroleh Bapak Ibu sebelumnya barangkali menurut saya itu wajar saja ya Bapak Ibu semuanya ya Pak Eko ya hal-hal yang sangat bagian dari dialektika lah gitu malah justru karena beda itu malah justru jadi pengetahuan kalau semuanya sama malah justru ini. Eh, Tampaknya lebih seru kalau ketemu di darat ini, Pak. nah betul. Jadi nanti apa namanya tukar perspektifnya tuh kerasa gitu ya. Iya betul 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 ya mungkin lain kesempatan ya Pak Eko. Ya.
Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sudah membersamai semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya diskusi kita hari ini. Sampai ketemu di kesempatan yang akan datang barangkali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Pak Riawan, sehat-sehat semua. ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya Bapak Ibu.